Shalom saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, salam jumpa. Bagaimana keadaan kita? Beberapa orang berkata, aduh Pastor Johan saya lagi ngalamin krisis. Oh betul, tidak bisa dipungkirin, semua kita sedang menghadapi, dunia sedang menghadapi krisis yang besar karena pandemi COVID-19 ini. Berakibat rumah tangga banyak yang mengalami goncangan, pribadi-pribadi yang depresi, anak-anak sekolah, orang-orang muda yang mau menikah, orang-orang yang sedang di dunia kerja yang sedang mengalami stagnasi. Dan tetapi kita percaya bahwa Tuhan, God is in control, Tuhan beracara, Tuhan mengendalikan keadaan ini pada waktu kita berseru kepada Dia. Tema yang ingin saya usung hari ini adalah perlunya hikmat di saat-saat krisis. We need wisdom in times of crisis. Mari, ada dua ayat firman Tuhan yang ditulis oleh sang pengkhotbah, seorang yang berhikmat. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal Salomo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita diminta trust in the Lord with all your heart, ya, and lean not on your own understanding. Jangan pakai pengertian atau hikmat sendiri. Dan dikatakan akui Tuhan di dalam segala jalan kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat atau wisdom semua kita membutuhkan. Dalam bahasa asli Hebrew, Ibrani, hokmah, kata benda hikmat. Menjadi bijaksana, menjadi berhikmat atau bertindak bijaksana adalah hakam. Allah memberi hikmat yang luar biasa kepada Salomo juga untuk menuliskan banyak kata-kata bijak atau hikmat. Penulis Amsal, pengkhotbah, ya, kumpulan hikmat ini tentu diinspirasi oleh Allah sendiri. Di situ ada Salomo, ada juga Ayub, dan 4 Injil menuliskan tentang hikmat Allah melalui Yesus Kristus, sang hikmat itu. Saudara, pertanyaan, dapatkah manusia memperoleh hikmat yang beretika dan rohani yang membawa kekekalan dari dirinya sendiri? Jawabannya no. Hikmat itu haruslah dari Allah, Alkitabiah, bersifat etika dan rohani yang benar dan kudus dari Alkitab kita. Jadi jelas, kalau hari ini kita perlu tuntunan Tuhan untuk menjadi orang berhikmat, kita harus lebih dahulu mengakui Allah dalam hidup kita. Dan Allah pasti akan menuntun, meluruskan jalan kita, walaupun sekarang jalan itu berat, jalan itu berlubang, jalan itu mungkin naik turun. Karena jalan orang berdosa, buahnya adalah kematian kekal. Mazmur 1 bicara. Kalau duduk pada pencemooh di jalan orang berdosa, akibatnya fatal, sesal kemudian, nggak ada gunanya. Jalan yang serong, jalan yang dibuat oleh iblis untuk seperti highway, ternyata berujung kepada kebinasaan. Sedangkan jalan Allah, jalan sempit tapi lurus, membawa hati kita benar, membawa kepada keselamatan yang kekal. Saudara, hikmat Alkitabiah berisi hal-hal yang praktis dan juga bukan teoritis. Sebab itu dalam buku Amsal kalau kita baca, mari saya ajak baca tiap hari kitab Amsal 1, 2 dan selanjutnya sampai 31. Tiap hari 1 bulan. Bulan depan ulang lagi sampai 1 tahun, dan nanti saudara akan lihat hidup saudara lebih baik, moral kita lebih baik, pergaulan kita lebih baik, etika kita lebih baik, kerohanian kita baik, karena hubungan dengan Allah dan sesama akan menjadi lebih baik. Ada 3 hal yang penting yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama tentang hikmat, yaitu pentingnya atau perlunya kita memiliki hikmat, wisdom. Kalau bicara hikmat, maka tentunya kita mesti
melihat kisah tentang Salomo. Pada waktu dia membawa korban persembahan di Gibeon pada waktu itu, lalu dia bermimpi. Ini raja muda, saudara. Lalu Tuhan datang kepada dia. Kisah singkatnya 1 Raja 4 ayat 29-30 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Hikmat dan luar biasa. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Luar biasa kan, saudara? Tapi ini adalah hasil dari hubungan hati Salomo dengan Tuhan pada waktu dia masih muda. Saya mau berbicara tentang Salomo dari sisi hidupnya yang positif, yang benar, dan bukan dari sisi kehidupan pribadi yang tercelah. Bagaimana akhirnya dia terus mengambil istri gundik-gundik dari berbagai bangsa, dan mereka membawa juga berhala-berhala, patung-patung sembahan dan ilah-ilah mereka. Dan Salomo mulai tercampur, ibadahnya mulai tidak lagi murni, sehingga Salomo pada akhirnya harus mengakhiri kehidupannya dalam usia muda, 59 tahun. Saudara, nah mari kita lihat kisah singkat Salomo. Kenapa Allah menghadiahkan kepada Salomo yang namanya understanding heart, hikmat atau pengertian yang luar biasa. Dan apa dampak untuk dia, untuk kerajaannya, dan untuk bangsa-bangsa. Ternyata saudara, Salomo yang berhasil dalam hidupnya, maka bangsa-bangsa itu datang untuk belajar dari hikmat Salomo. Salomo juga diberikan kekayaan yang luar biasa dan mereka melihat kekayaan Salomo. Tetapi lebih daripada itu, ternyata ada 3 hal yang membuat hati Allah tergerak untuk menghadiahi hikmat kepada Salomo. Yang pertama, karena dia sungguh-sungguh menunjukkan kasih kepada Allah. He loved the Lord. 1 Raja pasal 3 ayat ketiga dikatakan, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Apa yang Daud ajarkan kepada Salomo, yaitu kehidupan keintiman dengan Allah. Menomorsatukan Tuhan. Pada waktu itu, tabut Allah, lambang kehadiran Allah Roh Kudus. Bagaimana Daud memuji, menyembah Tuhan di dalam ucapan syukur dan penyembahan yang luar biasa, penuh dengan kasih dan hormat kepada Allah yang hidup itu. Salomo belajar. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Ya. Dia terus membawa persembahan. Salomo generous sama Tuhan. Nah saudara, tentu dia tahu tentang Ulangan pasal 6 ayat 5, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Di sini bicara tentang pikiran, hatinya, semuanya tertuju kepada Allah. Jadi bukan kasih yang emosional. Sesekali nangis, bukan. Tapi terus dia mengerjakan segala sesuatu karena semuanya dia curahkan untuk kepentingan Allah. Dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, Salomo memiliki humility spirit, kerendahan hati, humble heart. 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Young and inexperienced. Dia mengakui bahwa Tuhan yang mengangkat dia, orang muda ini. Humility dari bahasa Inggris, bahasa aslinya, bahasa Latin adalah
humilitas, ya, yang artinya humble, ya, bahasa Inggrisnya humble atau grounded from the earth, humilis, humus, earth, dari dasar tanah. Jadi kerendahan hati seperti seorang walaupun direndahkan ya sudah, seperti rata tanah, nggak dianggap. Itu Salomo seorang yang rendah hati. Dia tahu dia diangkat oleh Allah. Ya, Salomo punya quality of being humble. Yang ketiga, Salomo itu memiliki hati bijaksana. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham. Dia minta hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ini orang yang mau minta hati untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Hati yang faham untuk menimbang perkara. Wah, banyak orang hari ini gagal paham tentang Alkitab, tentang kebenaran, tentang keadaan, tentang Allah, tentang kondisi yang ada. Tapi Salomo dia tahu, karena kualitas Salomo inilah maka Allah memberikan kepada dia mimpi. Jadi Allah memberi hikmat. Respons Allah kepada orang yang minta hikmat seperti Salomo berkata, berikanlah kepada hambamu hati yang faham untuk dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Maka respons Allah bagi yang minta hikmat, 1 Raja-Raja 3 ayat 11-13. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau, Salomo. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wah, saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Ada hal-hal besar sejak pandemi ini yang memerlukan kita punya hikmat yang khusus. Seperti situasi Salomo yang tidak mudah menghadapi bangsa yang besar. Dia masih muda dan harus naik tahta. Allah yang menjamin kepada Salomo, Allah yang sama menjamin kepada saudara dan saya. Ada 3 pertanyaan untuk kita. Apakah kita hari ini mengasihi Allah? Apakah teralih gara-gara corona, gara-gara pandemi, gara-gara kesulitan, sehingga kita nggak punya waktu kualitas dengan Tuhan? Apakah kita cukup rendah hati hari ini kalau sudah diangkat, dipromosikan, atau sudah sedang menghadapi stagnasi, engkau berkata, Tuhan, aku ini hambamu, apa yang terjadi? Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, seperti firman-Mu. Saudara, apakah kita punya cukup hari ini perlu pengertian lebih dari Allah, meminta faham untuk bisa bedakan yang baik dan yang nggak baik. Langkah-langkah keputusan kita dalam bisnis, dalam berumah tangga, dalam bekerja, dalam mencari jodoh, dalam segala upaya kita hari-hari ini, apakah kita melibatkan hikmat Allah? Salomo ternyata iya. Hasilnya luar biasa. Salomo mendapat segala sesuatu bahkan yang dia tidak minta, Allah karuniakan. Nah, saudara, di sini bagian kedua saya mau berbicara tentang ujian hikmat. Hikmat itu harus diuji. Waktu diperhadapkan dengan tantangan dan ujian, apakah kita lolos? Salomo, perjalanannya ternyata dia mengabaikan hal yang penting untuk menjaga hikmat yang Allah berikan. Tuhan Allah memberi peringatan di dalam ayat 14 dari 1 Raja-Raja 3. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ternyata Salomo gagal. Sayang, saudara. Saudara bisa baca di Alkitab buku Pengkhotbah,
maupun Mazmur 127, sia-sia, vanity, vanity. Punya segala hal, sia-sia dia katakan. Bahkan umurnya hanya 59 tahun. Saudara, kalau Tuhan memberikan rambu-rambu dan itu dilanggar, maka yang terjadi adalah apa yang Tuhan janjikan tidak sempat dinikmati. Tuhan bilang umurmu akan panjang kalau engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Jangan jalan sendiri, jangan maunya sendiri. Jangan pakai pikiran sendiri, hikmat sendiri. Saudara, akhir hidup sang pengkhotbah sia-sia. Karena dia melenceng dari tujuan Allah. Beda sama Daniel, saudara. Daniel ini orang berhikmat. Arti hikmat yang lain adalah kecakapan khusus atau kepandaian atau keahlian. Dalam Daniel 1 ayat 4 dikatakan, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik, sehat ya, memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ini anak-anak remaja yang dibawa sebagai tawanan, tapi mereka ternyata bergaul sama Tuhan. Daniel dan sahabat-sahabatnya memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu. Ini lebih daripada pengetahuan hikmat, tapi juga intelektual. Ini pun Allah yang mengaruniakan kepada Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, SMA. Daniel nggak take it for granted, dia juga menghadapi tantangan, saudara, dalam ibadahnya. Lihat bagaimana dia beribadah sehari 3 kali, dia berdoa, nggak peduli, sudah naik pangkat, dia tetap berdoa kepada Allah dan tidak kepada patung buatan untuk raja. Saudara, tentunya hari ini kita mesti melihat Daniel, dia lolos gua singa. Hikmatnya luar biasa dan Allah menyertai orang yang takut akan Allah. Karena tentunya berlaku ayat firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Allah dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Daniel rupanya pas sekali dengan ayat ini. Saudara, pemuda Sadrah, Mesah, Abednego juga lolos dari perapian yang menyala. Karena mereka juga pasti mempraktekkan ayat ini. Takut akan Tuhan, hormat, mengasihi Tuhan, dan rendah hati di hadapan Tuhan. Hari ini saudara, para orang tua, bisakah kita melihat anak-anak kecil kita dari kecil diajarin firman Tuhan seperti Daniel? Walaupun dia di negeri orang asing, negeri orang kafir, tapi dia tidak menjadi orang Kasdim, orang Babil. Dia tetap menjadi orang Ibrani yang punya Allah, Yahweh, Yehova, Allah yang hidup, Elohim yang menyertai dia. Haleluya. Saudara, bagaimana dengan anak-anak kita? Sanggupkah kita hari ini menjaga anak-anak kita dari bad influence dari luar? Nggak sanggup. Serahkan sama Tuhan, kasih firman Tuhan, supaya mereka, ajar mereka berdoa, bawa selalu beribadah dengan tertib dan tekun. Hasil saudara akan menuai anak-anak yang diurapi oleh Allah. Saudara, ini kunci. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, mungkin saudara berkata, saya masih muda rohani, kekristenan saya belum lama. Nggak apa-apa, tapi saudara adalah orang-orang yang mau belajar untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Daniel hidup di zaman 3 raja, Babel, Nebukadnezar, lalu anaknya Belshazzar, lalu juga Raja Darius. Nah, hikmat adalah pengetahuan, talenta, kemampuan yang berasal dari kata tadi, hokmah. Allah melengkapi orang-orang dengan keahlian khusus. Ya, saudara, kita Keluaran 31 ayat 2 dan 3, Besaleel, ya, bin Uri bin Hur, suku Yehuda, dikatakan dipenuhi dengan roh Allah dan dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan untuk segala macam pekerjaan. Untuk apa? Membangun kemah tabernakel Musa. Ada lagi orang-orang yang ahli, desainer yang membuat pakaian imam, baju efod, ya. Saudara,
Dan ada banyak sekali orang-orang yang memiliki keahlian. Itu juga hikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian, hikmah. Perkara yang ketiga, yang paling penting hari ini adalah Kristus Yesus Tuhan adalah sumber hikmat kita. Ini haruslah jadi pokok pengertian bagi kita. Hikmat dalam kitab Amsal dan di dalam kitab Perjanjian menggambarkan tentang Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah sendiri. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Kristus adalah hikmat Allah bagi kita. Saudara, Kristus telah menjadi sang hikmat. Sesuatu yang luar biasa melampaui alam pikiran kita yang terbatas, otak kita. Saudara perlu membaca 1 Korintus pasal pertama ayat 18 sampai 31 untuk mengerti kenapa Kristus yang utama adalah sang hikmat dan kita perlu menerima itu sebagai berkat yang istimewa dari orang percaya. Kita nggak cuma mengasihi Tuhan, kita nggak bertobat, kita tidak melayani, tapi kita punya hikmat, punya Kristus. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara, harta hikmat dan pengetahuan ada dalam Kristus Tuhan kita. Ini bicara tentang harta terpendam, hikmat yang mengalir, roh hikmat dan wahyu yang dikaruniakan kepada orang percaya. Nah, di sini kita diminta berhati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Muncul berbagai ajaran, muncul orang-orang pintar, muncul guru-guru, muncul orang-orang yang dikatakan punya pengikut dengan ajarannya, tetapi semuanya tidak ada yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, hanya Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah mati, walaupun hebat apapun, pernah bangkit dari antara orang mati. Hanya Kristus. Sebab itu hari ini, mari kiranya hikmat Allah yang terpendam akan muncul. Waktu saudara menerima firman, pelajari firman. Waktu saudara mengandalkan Kristus, sumber hikmat. Waktu engkau berpegang dan tidak goyah dengan Kristus. Waktu engkau diurapi oleh Roh Kudus, maka roh hikmat dan wahyu akan turun atas saudara. Saudara, Kristus sumber hikmat alam semesta. Allah cipta segala sesuatu dengan firman-Nya. Logos adalah kekuatan Allah yang jadi unsur pencipta. Yohanes 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kristus di sini adalah creating logos, tapi juga sebagai universal wisdom, hikmat dari keseluruhan alam semesta. Kristus adalah firman yang berinkarnasi, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Yesus sendiri. Tapi bagaimana kalau kita melihat sekeliling kita alam ciptaan ini, maka kita akan melihat di situ ada hikmat dari keseluruhan alam semesta atau universal wisdom, dan sumbernya adalah Kristus. Saudara, hikmat bijaksana beda dengan pengetahuan. Hikmat bersifat lebih luas. Aspek dan fungsi apa yang ada di dalam pengetahuan itu bersumber kepada hikmat. Pengetahuan tentang satu hal, hikmat melampaui pengetahuan. Anda bisa studi sampai S2, S3 di berbagai negara, di Singapura dengan banyak pengetahuan, tetapi belum tentu menjadi orang bijaksana, orang berhikmat. Saudara, kalau seorang yang sudah S3, kalau ditanya, dia berkata, waduh ini bukan bidang saya, tanyalah kepada yang lain. Saudara? Nah, tentunya hikmat ini sebagai fondasi bangunan yang tinggi. Bukan bangunannya, tetapi tergantung dari fondasi. Berapa kuat. Hikmat itu seperti fondasi yang akan membuat kita membangun segala sesuatu di atas dasar Kristus, sang hikmat itu. Saudara, Kristus terbukti adalah universal wisdom, bijaksana untuk alam semesta.
kreatif, hikmat dalam seluruh ciptaannya. Coba perhatikan setangkai bunga. Mengandung bijak yang besar dalam pembentukannya, bahan, kekuatan, dan fisiknya. Angin boleh bertiup keras, tapi tidak mudah mematahkan bunga tersebut. Siapakah yang mencipta? Sang pencipta. Kreator itu, Kristus. Coba saudara lihat dengan mikroskop elektron yang dibesarkan ribuan kali, maka terlihat tenunan dari bunga yang indah. Ya, lebih teliti hasil tenunan dari semua hasil sulaman. Desain tenun ikat yang saudara bisa beli di mall. Haleluya. Yang kedua, kalau saudara lihat telur burung puyuh, telur ayam, telur burung onta, saudara, maka telur itu kan teruji oleh teori fisika. Bahan tipis, minim, tapi punya daya tahan yang kuat, dapat melindungi bakal bayi daripada anak binatang itu. Dan sarjana-sarjana fisika mengakui bahwa ada bijaksana pencipta yang tertinggi yang namanya Allah. Saudara, hari ini hebat sekali pencipta sebuah alat telekomunikasi dengan berat kira-kira 1,4 kg, alat tercanggih yang dapat merekam, mempelajari segala event, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah yang umurnya bisa lebih 5.000 tahun. Alat perekam ini dapat memantau ramalan badai tsunami yang mematikan dan gunung meletus yang menghancurkan. Namanya adalah otak kita yang Tuhan ciptakan. Bisa merekam, bisa menginisiasi, bisa menginovasi, bisa menjadi begitu pintar untuk melakukan banyak hal. Saudara, ternyata otak kita itu pria 1,37 kg kurang lebih, wanita 1,2. Saya nggak ngerti kenapa wanita otaknya lebih kecil sedikit. Mampukah orang berpengetahuan hebat, berbudi luhur, berfilsafat tinggi, membuat agama sekalipun bisa menandingi hikmat Sang Pencipta? Allah, pencipta alam semesta yang namanya Kristus Tuhan? Gak bisa. Kalau saudara lihat sel di tubuh manusia yang diperiksa ribuan kali, terlihat jaringan sel yang bekerja sama secara sempurna, lebih indah, lebih rumit, lebih lengkap dari bangunan arsitektur yang agung di berbagai belahan dunia. Saudara, mata kita punya saraf-saraf sensitif dan rumit dalam jumlah yang besar, membuktikan adanya universal wisdom dari Sang Pencipta Kristus. Manusia belajar jadi ahli mata, ya, tapi tidak pernah sempurna. Sebab itu dokter bisa berkata, yang ini saya give up, saya nggak bisa tolong. Orang yang buta bisa dia sembuhkan? Nggak bisa. Saudara, Kristus adalah creating logos, demikian juga universal wisdom. Kristus juga. Satu ayat penutup saya ingin baca. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi alam semesta yang kita lihat dan yang tidak kelihatan, ya, the firmament, angkasa raya, dialah penciptanya. Sebab itu Kristus adalah hikmat universal itu. Saudara, para cendekiawan mengakui poros dari setiap disiplin ilmu pengetahuan dan pengertian disebut dengan logika. Ya, ini orang-orang Yunani. Semua disiplin ilmu dan pengetahuan dan pengertian disebut logika. Dalam istilah Yunani, maka saudara, kita tahu bahwa setiap disiplin ilmu selalu diakhiri dengan kata logi. Biologi, farmakologi, fisiologi, teknologi, logitek, psikologi, kriminologi, teologi, dan seterusnya. Ada logika yang menelusuri dan menjadi sumber untuk manusia mempelajarinya. Siapa sumber logika itu? Yesus Kristus. Saya berdoa hari ini kita semua menghormati, kita semua mengandalkan, kita sebagai manusia ciptaan Kristus, ciptaan Allah yang sudah dipulihkan, kita menghormati Dia.
Tidak hanya punya patung Yesus rambutnya panjang ditaruh di rumah. Tidak hanya kenal dia di atas kayu salib di pintu rumah saudara. Tapi hormati, sembah dia sebagai pencipta agung kita. Pusat hikmat kita. Sehingga pengertian kita akan ditambahkan untuk mengenali dia sebagai sang kebenaran yang mutlak. Worship him, praise him. Ya, dia sanggup, dia maha mampu. Apapun keadaan dan situasi saudara, dia maha tahu dan maha mampu. Saudara yang kekasih, saat ini kita tentunya sudah mempersiapkan perjamuan kudus untuk ikut bersama-sama di dalam mengingat kebaikan Kristus, korban yang sempurna di atas kayu salib, di mana dia memberikan darahnya, hidupnya, nyawanya untuk saudara dan saya. Perjamuan kudus selalu kita ingat tentang kasih yang sempurna dari Allah untuk kita yang berdosa, kita yang banyak ragu, banyak takut dan khawatir. Hari ini di tengah keadaan yang tidak menentu, keadaan yang sangat menyulitkan saudara, bahkan sakit penyakit merajalela, mari kita sambut perjamuan kudus. Ada kuasa yang bekerja untuk hidup kita dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Mari percayai dia, bahwa dia sanggup menguatkan hati kita, supaya kita yang sedang mengalami sengsara, penderitaan, sakit penyakit, kita juga pulih sembuh dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan roti dan anggur saudara. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Dia ingin kita makan dengan pengertian. Dia ingin kita bersekutu minum dari cawan anggur lambang darah Yesus dengan satu keyakinan bahwa dia telah menebus kita dan kita telah menjadi orang benar. Hari ini kalau ada hal-hal yang menghalangi berkat Allah datang, minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya. Aku orang berdosa, seharusnya aku dihukumkan. Tapi oleh karena kasih karuniamu, oleh karena pengorbananmu, maka aku ditebus, diselamatkan, diangkat hari ini. Saudara, kasihnya telah besar. Mari kita datang dengan hati yang siap. Ampuni kami, katakan ampuni saya Tuhan. Pulihkan, sucikan saya, layakkan saya Tuhan untuk sambut tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan terus mengingat kematian kebangkitan-Mu sampai kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih, kami siap dalam perjamuan kudus ini. Mari, angkat roti saudara. Biarlah dengan cara yang layak kita menghadap Dia. Cara yang layak adalah mengakui Kristus adalah juru selamat penebus kita. Yang kedua, berdamailah dengan semua orang, dengan diri kita. Dan saya percaya kita semuanya diberkati hari ini. Angkat roti sama-sama. Dan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, dipecah-pecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Darah anak domba Allah yang kudus, yang menyucikan kita dari dosa. Dan oleh pilu darah Yesus kita juga yang sakit sudah disembuhkan. Saat ini akui darah itu. Angkat sama-sama. Sesudah makan, Yesus mengangkat cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari keluarga-keluarga semua yang ada di rumah-rumah boleh bergandeng tangan dan angkat tangan sama-sama, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, penebus, penyembuh, Raja dan Tuhan yang hidup dalam kami. Oh, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu, Engkau yang memulihkan keadaan anak-anak-Mu, Engkau yang memulihkan jiwa kami.
Terpujilah Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Katakan haleluya. Katakan saudara, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Yesus hidup. Yesus berkuasa. Puji Tuhan saudara, haleluya. Saat ini selamat datang untuk semua saudara yang baru join ikut acara kita hari ini. Welcome to the family. Ya, kita disiapkan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, persepuluhan, apapun juga apa yang kita tabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan melipat gandakan untuk tuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Mari lihat account number yang ada dan kita siap menabur. Saya mau berdoa. Bapa surga, sumber berkat bagi hidup kami. Kalau kami diberi kesempatan hari ini untuk menabur, kami bersyukur, terima kasih. Kami siap kuduskan menjadi berkat untuk kelebaran kerajaan Allah. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudara, mari sebelum kita tinggalkan ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Mari, sekarang kiranya berkat yang sempurna kami terima dan turun dari tahta Bapa Allah Tuhan kami yang mengasihi kami melalui Yesus Kristus Juru Selamat Penebus dan Raja kami. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Kristus datang kembali menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sampai minggu yang akan datang.